kedewasaan bagian yang kedua hari ini. Ya, minggu lalu kita sudah membahas ayat yang ke-1, Yakobus ayat 1 dari Yakobus 1. Sekarang kita akan membahas ayat 2 sampai ayat yang ke-4 saja. Yakobus pertama ayat yang kedua sampai ayat yang ke-4. Ya, kedewasaan bagian yang kedua. Karena surat Yakobus mendorong setiap anak Tuhan untuk bertumbuh menjadi dewasa. Mari kita baca bersama-sama Yakobus pertama ayat 2 sampai ayat yang ke-4. Kita baca 2, 3. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Perhatikan ayat yang keempat. Kita baca lagi ayat yang keempat. Kadang-kadang kita sulit memahami pencobaan, sulit menghadapi ujian-ujian. Tapi ayat yang keempat berkata begini, supaya kita mengerti tujuan-tujuan yang tak pernah terduga terjadi dalam hidup kita. Ayat 4 kita baca sekali lagi, 2, 3. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu pun juga. Ini tujuannya. Nah, mari pelan-pelan kita akan membahas ya ayat yang kedua. Dimulai ayat yang kedua. Ayat yang kedua, Yakobus ketika menulis surat dia mulai dengan kata-kata begini, saudara-saudaraku. Ya. Nah, kata saudara-saudaraku itu dalam bahasa aslinya itu dipakai kata adelpos, dari dua kata a dan delpos. Nah, a dan delpus. Nah, a itu merujuk kepada kesatuan. Ya, sedangkan delpus atau delpos itu bicara rahim. Jadi kalau saya simpulkan adalah adelpos itu artinya saudara, atau artinya adik, atau artinya anggota keluarga. Nah, jadi secara umum merujuk hubungan yang berdasarkan sebuah identitas asal usul yang sama. Nah, jadi kata saudara itu artinya lahir dari rahim yang sama. Artinya jelas surat ini ditujukan kepada orang-orang yang lahir dari rahim yang sama dengan Yakobus. Dalam hal ini dilahirkan oleh Tuhan Yesus. Nah, itu ini saudara mesti memandang semua orang yang percaya sama Yesus itu saudara. Tidak peduli dia beribadah di denominasi apa, ya, karena itu Yakobus berkata saudara-saudaraku. Nah, arti saudara itu di sini adalah yang lahir dari rahim yang sama. Nah, jadi surat ini ditujukan oleh Yakobus kepada orang-orang yang sama seperti Yakobus percaya kepada Yesus. Ya, nah, terus Yakobus berkata begini, saudara. Saya sudah dasari minggu lalu. Kalau saudara yang tidak hadir di minggu lalu, saudara mesti mendengar rekamannya supaya saudara bisa mengikuti, karena ini bersambung terus ya. Nah, Yakobus berkata begini, anggaplah sebagai kebahagiaan, anggaplah sebagai kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Nah, saudara garis bawah ini Alkitab saudara, anggaplah. Ingat, ini kata anggaplah itu kata perintah. Anggaplah itu bicara begini, saudara. Saudara mesti punya pandangan yang berbeda, karena pandangan itu akan menentukan hasil, dan sikap hidup kita itu akan menentukan tindakan-tindakan hidup kita. Anak Tuhan itu kalau ikut Yesus, cara pikirnya ini mesti beda. Cara pikirnya mesti berubah. Kalau cara pikir saudara tidak berubah, saudara akan stres ikut Yesus. Nah, Yakobus berkata begini, ini kepada anak-anak Tuhan yang menghadapi masalah-masalah, menghadapi pencobaan-pencobaan. Itu Yakobus bilang, anggaplah
Ingat, saya ingatkan dulu saudara, ikut Tuhan itu jangan saudara pikir serba enak. Betul? Nggak enak. Ikut Tuhan itu banyak nggak enaknya. Ya, minimal seimbang, nggak enak sama enak. Seimbang, tertawa sama menangis. Kalau terlalu banyak ketawa, miswedan, ya, banyak menangis juga sama. Ya, nah, karena saudara, kalau sudah baca di Alkitab, Yesus berkata begini, dalam dunia ini kamu menderita aniaya, dalam dunia ini kamu menderita sengsara. Alkitab juga berkata begini, untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus banyak menghadapi yang namanya sengsara. Jadi sekarang Yakobus bicara kepada jemaat yang menghadapi banyak sekali pencobaan sebagai akibat mengiring kepada Tuhan. Yakobus berkata begini, anggaplah itu begini, saudara. Saudara mesti menilai sesuatu. Saudara mesti punya cara penilaian yang berbeda. Anggaplah itu cara menilai kita itu sekarang waktu ikut Yesus sudah beda. Sama seperti ini. Ini loh yang persoalan utama sulitnya kita jadi orang Kristen ya. Karena cara pandang kita ini belum berubah. Nah, hari ini Yakobus itu ingin sampaikan kepada kita cara memandang pencobaan, gitu, supaya saudara tidak kalah. Nah, tapi yang penting saya mau bicara dulu ini. Kalau cara pandang saudara belum berubah ikut Tuhan, gawat. Contoh gini ya di Alkitab. Paulus itu waktu percaya sama Yesus, berjumpa dengan Yesus, langsung mindset pikirannya berubah. Kan dia berkata begini, ini yang pikirannya berubah ini. Apa yang dulu ku anggap keuntungan, sekarang gimana kata Paulus? Aku anggap kerugian, aku anggap sampah. Bayangkan coba, dulu yang dia anggap keuntungan, kemuliaan, tapi Paulus bilang setelah dia kenal Yesus, hari ini semua yang serba keuntungan bagi dia anggap sampah. Ini susah, betul nggak? Halo? Itu cara menilai. Coba buka dulu Filipi itu yang Paulus katakan. Coba lihat Filipi pasal yang ketiga. Karena saudara, selama saudara belum berubah cara memandang banyak hal, saudara akan stres ikut Tuhan. Ya, banyak hari-hari ini anak-anak Tuhan yang tidak paham bagaimana mengiring Yesus, hidup imannya hancur. Ya, kalau saudara lihat Filipi pasal yang ketiga ayat 7 dan 8. Filipi 3 ayat 7 dan 8. Coba lihat, ini cara pandang yang berubah dari kehidupan Rasul Paulus. Filipi 3 ayat 7 dia berkata begini, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagimu dulu, sekarang kuanggap rugi. Berubah gak? Berubah ya? Kalau sudah belum berubah pikiranmu, kau stres jadi anak Tuhan. Terus ayat 8. Ayat 8 bilang apa? Ya, malahan segala sesuatu ku anggap rugi. Lihat, cara pandang Paulus sudah berubah. Malahan segala sesuatu. Itu artinya kalau sudah tidak hati-hati, bahaya. Malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya ini. Sekarang Tuhan itu ingin bilang begini, saudara mesti bisa memandang mana yang tidak mulia, mana yang mulia, mana yang sementara, mana yang kekal. Nah, Tuhan ingin bilang begini, kalau engkau ikut Yesus tapi belum berubah cara pandangmu, bahaya saudara. Nah, Yakobus ingin memberitahu kepada kita, dia berkata begini, ingatlah bahwa pencobaan itu punya tujuan-tujuan yang berbeda dalam kehidupan kita. Itu sebabnya nomor satu dia berkata begini, ingat dulu, anggaplah kau mesti memandang pencobaan itu secara benar. Kalau pandangan kita salah, hasilnya juga salah. Nah, saya mau kasih tahu saudara, ini yang paling bahaya. Kalau saudara mementingkan kenyamanan dalam hidup, saya ulangi, kalau hidup kita ini lebih mementingkan kenyamanan dalam hidup dibanding pembentukan karakter, saudara akan sulit ikut Yesus.
Saya ulangi, ya. Ini soalnya memang bagian ini bagian yang sulit ini, saudara ya. Kalau hidup kita ini lebih mementingkan kenyamanan dalam hidup daripada pembentukan karakter di dalam Tuhan, kita akan kesulitan ikut Tuhan. Nah, karena begini saudara, lihat ya, Tuhan itu kadang-kadang menyodorkan sesuatu yang diizinkan itu yang tidak pernah kita duga. Nah, ditulis begini, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Susah gak itu? Saudara jatuh berbagai-bagai pencobaan, tapi disuruh bahagia. Susah ya? Kenapa susah? Karena cara pandang kita yang salah. Karena kita nggak ngerti ada tujuan-tujuan Tuhan dengan mengizinkan yang namanya pencobaan-pencobaan. Nah, coba saudara bilang, baca satu ayatnya, Ayub 23 ayatnya ke-10. Lihat bagaimana Ayub cara memandang apa yang dia alami itu berbeda. Ayub 23 ayat 10. Ayo baca saudara, sambil kita berani ngomong kayak Ayub ini, ya. Ayo ngomong gimana? 2, 3. Karena ia mau jalan hidup, seandainya ia mengucap apa yang diurut. Amin. Berarti ini saudara, bagaimana supaya saudara timbul seperti emas? Itu keputusan saudara. Kenapa? Ayub bilang begini, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia memuji aku. Nah, karena pencobaan itu saudara, nanti saya jelaskan berikutnya. Itu ada terjemahan yang lain, adalah ujian. Jadi kalau Tuhan yang uji, bagian saudara mesti menang. Bagaimana supaya menang? Yakobus ajarin, anggaplah. Saudara mesti memandang berbeda pencobaan-pencobaan yang Tuhan izinkan datang kepada kita. Nah saudara, anggaplah katanya sebagai kebahagiaan. Kata kebahagiaan di sana itu dipakai kata karam. Artinya gini, sukacita yang berasal dari rahmat Tuhan. Bagaimana saudara bisa mengalami sukacita yang dari rahmat Tuhan ini? Kalau pandangan kita benar. Nah, ini yang saudara, saya mau kasih tahu. Berikutnya dikatakan begini, anggaplah, ingat ya, cara pandang mesti benar. Lihat sesuatu itu, saudara mesti lihat dalam kacamata Tuhan. Kalau segala sesuatu tidak saudara lihat dalam kacamata Tuhan, repot. Ya, banyak di Alkitab itu saudara. Banyak orang tidak memandang dengan kacamata Tuhan, stres. Saya kasih contoh. Nah, saya tidak tahu saya sudah korbankan atau belum. Saudara lihat di Alkitab. Ya, waktu Lazarus sakit, cara pandang Marta sama Maria dengan cara pandang Yesus beda kan? Kan ya? Waktu Lazarus sakit, Marta sama Maria sebagai saudara bingung. Tapi di sisi lain waktu Yesus dikasih tahu, kalau saudara baca di Alkitab, Yesus bilang sendiri, tidak apa-apa kok. Ya. Bahkan waktu Lazarus mati pun, ketika Marta dan Maria menangis sedih, ini gara-gara Yesus gak datang. Tapi waktu Yesus dikasih tahu, gak apa-apa kok, dia cuma tidur. Gak apa-apa, nanti kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Cara pandang beda sebenarnya. Nah bahaya kalau hidup kita punya cara pandang yang tidak selaras dengan cara pandang Tuhan. Itu makanya Yakobus ingin mengingatkan jemaat, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Nah, kata jatuh ke dalam berbagai pencobaan itu sebenarnya ini kurang tepat terjemahannya. Seolah-olah itu gini saudara, nggak enak gitu kalau jatuh. Tapi sebenarnya ini pengertian dari bahasa aslinya itu begini. Hidup ini kayak hidup dalam perjalanan gitu ya. Jadi kata jatuh di sana sebetulnya terjemahan yang benar itu begini. Kalau kamu menjumpai, kalau kamu ketemu kayak begini kan, kayak nanti saudara pulang, saudara ada yang tahu nggak perjalanan dari sini ke rumah? Ada yang tahu nggak apa yang terjadi? Nggak ada yang tahu kan? Sama seperti saudara waktu sudah masuk tahun ini, nggak ada yang pernah duga apa yang akan terjadi tahun ini.
Ya, ini masih bulan Mei. Saudara tidak akan pernah tahu apa yang terjadi sampai Desember dalam kehidupanmu. Tapi Alkitab berkata ini begini, hidup ini harus terus berjalan. Nah, ketika sudah berjalan dalam hidup, tiba-tiba ketemu yang namanya pencobaan. Nah, itu bahasa aslinya itu menerjemahkan begitu. Ya, bahasa aslinya itu jatuh ke dalam pencobaan itu sebenarnya begini. Waktu sudah berjalan dalam kehidupan, kalau menjumpai, kalau ketemu. Nah, hidup itu tidak pernah diduga, betul nggak ya? Saya kasih contoh sederhana. Kayak di iPad saya ini. Ini sudah banyak foto, macam-macam yang saya simpan, banyak data. Nah, ini bisa juga karena kebodohan. Ya, tadi malam tiba-tiba nongol, dia minta Apple itu selalu dikirim, mesti diinstal program baru, di-upgrade gitu. Nah, saya mikirnya sederhana, karena dari sananya minta di-upgrade, ya sudah, saya pencet, karena kebetulan sini kan ada wifi, saya pencet. Tapi sampai saya tahu, begitu upgrade OS-nya itu, semua data itu hilang. Nah, gimana nih Pak? Itu yang saya sebut, kadang-kadang nggak diduga itu. Betul ya? Ada keluarga kadang-kadang suami istri bahagia, tiba-tiba nabrak terduga, tiba-tiba terjadi sesuatu sama istrinya, terjadi sesuatu sama suaminya, terjadi sesuatu sama anaknya, tidak pernah diduga. Nah, tapi Yakobus ingin memberitahu begini, kalau kamu menjumpai dalam perjalanan hidup itu sesuatu yang terduga dan itu tidak enak. Nah, kalau enak kita senang ya, betul nggak? Kalau sudah jalan nemu emas itu kan enak ya, senang ya. Tapi ini nemu pencobaan, nemu kesulitan, tidak enak sebenarnya dikasih oleh Tuhan. Nah, Yakobus ingin beritahu, kalau kamu dalam perjalanan hidup ketemu dengan pencobaan, nah gini, Yakobus bilang, kamu mesti memandang berbeda. Pertama saya kasih tahu begini, kalau sudah jalan, nginjek celetong, tahu celetongnya, kotoran sapi, itu kan bisa pandangan berbeda sebenarnya. Betul ya? Aduh, ini kok kotor ya? Tapi kan orang bisa punya pandangan berbeda. Oh, tak gomol ya? Betul nggak? Bawa pulang, buat apa bawa pulang? Buat pokok, betul kan? Beda tergantung cara memandang. Sama dengan pencobaan itu. Kalau kamu ketemu dengan pencobaan, nah ini cara pandang pasti benar. Kamu memandang ini akan menghancurkan hidupmu, atau kamu memandang ini membawa kepada kesempurnaan di dalam karakter hidup kita. Nah, pencobaan itu Bapak Ibu Saudara sekalian, ada beberapa. Pertama, gini, kalau sudah mencatat, pencobaan itu adalah satu gini, sesuatu yang dimaksudkan untuk menjatuhkan kita. Itu pasti dari setan. Saya ulangi, kalau pencobaan itu sesuatu yang ingin menjatuhkan kita, itu pasti dari setan. Tapi ada tujuan yang kedua, disebut begini, sesuatu yang dimaksudkan untuk menyucikan hidup kita, mengangkat hidup kita, menguatkan hidup kita. Nah, ini biasanya diterjemahkan dengan kata ujian di Alkitab. Itu datangnya dari Tuhan. Karena Alkitab berkata Tuhan itu tidak pernah mencoba. Nah, jadi kalau sesuatu itu ingin jatuhkan kita, itu dari setan. Tapi kalau Tuhan uji kita, itu tujuannya supaya kita makin hari makin dikuatkan, kita makin hari makin dikuduskan, kita makin hari makin tumbuh di dalam kesempurnaan. Nah, yang ketiga, bisa ada dua campuran. Dua campuran itu gini, ingat gak kisah Ayub? Kisah Ayub itu dua campuran. Di waktu bersamaan iblis bekerja, tapi di waktu bersamaan Tuhan juga bekerja. Karena waktu dalam kasus Ayub kan Tuhan bilang begini, silakan kalau kamu mau coba Ayub hambaku. Dan iblis lakukan sesuatu yang diizinkan sama Tuhan. Iblis lakukan sesuatu, hartanya dihabisin sama iblis, anaknya dihabisin, tubuhnya sakit. Tapi di waktu yang bersamaan Ayub sadar, saudara, bahwa ini sesuatu yang datang proses dari Tuhan. Makanya tadi Ayub 23 ayat 10 dia berkata, seandainya dia menguji aku akan timbul seperti emas. Nah, saudara mesti belajar, intinya gini, jangan kalah oleh pencobaan, tapi saudara mesti rubah pencobaan itu menjadi sesuatu yang mulia bagi hidup kita.
Nah, Yakobus ingin memperingatkan begini, kalau semua itu terjadi, saudara tidak pernah ngalamin yang terduga dan lagi jalan ketemu pencobaan tidak terduga sebelumnya. Nah, ayat 3 beri penjelasan. Yakobus 1 ayat 3 coba. Yakobus 1 ayat 3 dia berkata apa? Nah, ini yang harus saudara ingat waktu pencobaan itu datang. Ayo baca sama-sama. Ini yang harus saudara paham. Ayat 3 berkata apa? Sebab kamu tahu. Jadi kalau saudara mengalami semua yang nama pencobaan, di ayat 3 ditulis ujian. Tadi saya sudah bilang, pencobaan itu dari iblis, ujian itu datang dari Tuhan. Dalam hidup kita bisa dua-duanya terjadi bersamaan seperti yang dialami oleh Ayub. Nah, waktu kita alami semua, saudara lagi perjalanan hidup, ketemu dengan hal yang tak terduga, Yakobus ingin bilang begini, sebab kamu tahu, kamu mesti tahu. Apa maksudnya kamu tahu? Pikiran kita itu mesti ngerti. Pikiran kita harus tahu. Pikiran kita harus ngerti. Ngerti apa? Tahu apa? Tujuan dari ujian. Dan kita bilang, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Saudara mesti tahu. Yang pertama saudara mesti tahu, imanmu itu selalu diuji. Jadi kalau saudara bilang amin sama firman, tunggu pasti Tuhan uji. Aminnya itu amin benar atau enggak? Nah, kenapa Tuhan uji kita? Tujuan Tuhan itu begini, supaya Tuhan mengeluarkan sesuatu yang terbaik dari kehidupan kita. Tapi beda sama pencobaan. Pencobaan yang iblis bawa itu dengan tujuan menjatuhkan hidup kita. Artinya mengeluarkan yang terburuk dari kehidupan kita. Tapi kalau Tuhan itu mau mengeluarkan yang terbaik dari kehidupan kita. Nah, ujian saudara, ujian iman itu harus begini. Ketika saudara menang dalam ujian iman, itu membuktikan bahwa saudara benar muridnya Yesus. Kalau saudara dalam ujian kalah, berarti kualitas Tuhan tidak ada dalam kehidupan kita. Jadi saudara mesti tahu apa? Yang pertama, ujian iman itu selalu diuji. Terus kedua, saudara mesti tahu apa? Ujian itu bekerja bagi kita, bukan melawan kita. Saya ulangi, ujian itu bekerja bagi kita, bukan melawan kita. Kata ujian itu sebenarnya saudara, itu kata uji itu sebetulnya dalam bahasa aslinya itu diterjemahkan persetujuan. Nah, tadi yang dibilang Ayub bilang, seandainya dia menguji aku akan muncul seperti apa? Mas. Nah, mari saya mau beritahu, seandainya saudara jalan-jalan ketemu Mas, woi aku nemu Mas. Nah, apakah saudara sudah selesai di sana? Tidak kan? Karena saudara lihat, karena ini sama-sama kuningnya. Saya ingat satu saat saudara di Pati saya jalan-jalan, ya, saya nemu anting, saudara. Nemu anting, ya. Nah itu lumayan gede. Saya senang. Waktu saya sampai ke rumah, saya kasih tahu istri saya, aku nemu Mas. Istri saya ngomong gini, ojo senang sih. Lu maksudnya gimana? Ojo senang sih, warga kuning gua anggap Mas. Bentuknya memang anting kuning, pikiran kita Mas. Tapi jangan senang dulu. Nah, iya ya, saya mikir bener ya, jangan senang dulu. Terus saya datang itu di pinggir jalan kan suka banyak itu bom-bom yang terima jual beli emas. Nah, jadi saya iseng, gitu. Saya bawa itu anting itu. Dia tanya, Pak, mau jual emas? Iya Bu, ini. Kan gitu kan? Karena saya pikir emas. Nah, terus kan dia nggak tahu digosok-gosok di batu gitu ya. Terus dikasih cairan, gitu kan? Setelah digosok-gosok dikasih cairan. Begitu dikasih cairan dia bilang, loh Pak, itu tuh emas. Nah, ini yang saya mau bilang buat saudara. Saudara ngerti dari ilustrasi ini? Bahwa yang paling penting itu apa sebetulnya? Emasnya atau persetujuan? Ini Mas.
saudara, mungkin waktu saudara ketemu tambang begitu ya, ketemu tambang, saudara ambil contoh satu. Nah, ini kan mesti diuji dulu di lab, betul ya? Waktu saudara bawa ke lab, betul ini emas. Terus dikasih surat bahwa benar ini emas. Harganya ini mungkin nggak seberapa ya, tapi tambahnya. Jadi saudara, gini, imanmu itu saudara, itu Tuhan itu perlu uji. Sampai Tuhan itu kasih persetujuan ke dalam hidupmu, benar, kamu ini kualitas imanmu, kualitas emas. Nah, bagaimana supaya kualitas imanmu terbukti kualitas emas? Bagaimana? Kalau emas diapain katanya? Kalau baca di Alkitab, emas itu diapain supaya terbukti emas? Dibakar di dalam api. Nah, saudara mesti gini, saudara ini mesti bertahan waktu dibakar di dalam api yang disebut api ujian, atau kata iblis itu pencobaan. Saudara mesti belajar menang. Bagaimana menang? Saudara mesti punya cara pandang yang berbeda. Anggaplah, kata Paulus, karena waktu saudara menang, itu Tuhan itu kasih kira-kira kasih surat persetujuan. Oh benar, imanmu itu luar biasa. Oh benar, imanmu itu bukan iman sembarangan. Tapi kalau sudah gagal, apa kira-kira Tuhan kasih persetujuan? Tidak. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, yang paling penting dalam kehidupan kita itu adalah persetujuan. Nah, contoh coba bukain satu ayat. Bukain satu ayat 1 Petrus pertama ayat 6 dan ayat yang ke-7. 1 Petrus 1 ayat 6 dan 7. Lihat ya. Ini Petrus ngomong juga sama. Petrus juga menguatkan. Petrus bilang gini, bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Waktu saudara kena berbagai-bagai pencobaan, Petrus juga kasih nasihat, bergembiralah akan hal itu. Kenapa saudara mesti bergembira? Ayat 7 tuh, ayat 7. Lihat ya, ayat 7, ayo baca. Saudara mesti ingat ini, pandangan ini. Baca sama-sama, 2, 3. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan apa? Kemurnian imanmu. Terus dikatakan yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api. Kalau emas itu diuji kemurniannya dengan api, saudara juga diuji imanmu itu juga dengan api. Api apa? Api pencobaan. Tujuannya supaya hidup begini mendapat persetujuan dari Tuhan. Ya, imanmu luar biasa. Nah, makanya Paulus berkata begini, untuk membuktikan kemurnian iman. Saudara kalau begini kan senang-senang semua ya, haleluya ya, betul nggak? Nah, ujiannya itu nanti nggak datang di sini, saudara. Di sini kita haleluya, haleluya. Ntar waktu saudara keluar, ngadepin sesuatu yang tidak terduga. Aduh, jujur sesuatu yang tidak terduga itu paling tidak enak, saudara. Paling tidak enak. Saya kasih contoh ya. Waktu ada persekutuan di rumah Pak Bambang, itu kan paginya saya layanan di sebuah perusahaan di Bawen. Nah, sudah selesai saya khotbah, saya langsung tinggal, saya langsung kebut, saudara. Pikiran saya supaya sampai cepat di Magetan. Tapi begitu lewat Salatiga, kok rasanya ini roda saya tidak enak. Jadi saya minggir dulu. Waktu saya minggir ternyata memang kempes. Nah, begitu kempes saya dongkrak. Saya ambil ban serep. Begitu ban serepnya saya ambil, ternyata ban serepnya sama kempesnya. Saya akhirnya telepon Pak Bang, sorry Pak, saya mesti urus ban, dan urus bannya ini jauh dari mana-mana. Sesuatu yang tidak terduga. Nah, waktu sesuatu yang tak terduga begitu, bagaimana sikap kita? Nah, Pak Yakobus ingin bilang begini, supaya kamu menang, anggaplah ini sebagai kebahagiaan. Loh, kalau sudah menganggap itu sebagai bencana ya repot. Anggaplah itu sebagai kebahagiaan. Karena tadi Petrus berkata, itu ujian iman yang membuktikan imanmu itu murni atau tidak. Jadi saudara, sekali lagi, yang paling berharga dalam hidup kita adalah persetujuan Tuhan bahwa kualitas iman kita beda.
Dan yang ketiga, saudara mesti tahu, pencobaan itu saudara, kalau digunakan secara benar, itu mendewasakan kita. Jadi ingat, yang pertama tadi, iman itu selalu diuji. Yang kedua, ujian itu bekerja buat kita, bukan melawan kita. Jadi ujian iman itu ternyata membangun karakter kita, membentuk hidup kita, menguji bahwa kita punya kualitas iman yang berbeda. Dan yang ketiga, saudara-saudara yang mesti tahu, kata Yakobus, pencobaan yang digunakan dengan benar itu akan mendewasakan hidup kita. Nah, apa yang Bapak rindukan dalam kehidupan kita waktu kita mengalami pencobaan? Itu yang dibilang begini, saudara punya kesabaran, saudara punya ketahanan, saudara punya ketekunan, punya kehidupan yang kuat. Coba baca ayat Roma pasal yang kelima ayat 3 dan ayat yang keempat. Roma pasal yang kelima ayat 3 dan keempat. Roma pasal 5 ayat 3 sampai yang keempat. Ya, kita baca ya, perhatikan. Ini Tuhan bilang begini, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam apa? Loh, ini cara pikir kan gimana? Bagaimana mungkin kalau kita tidak berubah cara pikir bisa bermegah dalam kesengsaraan? Nah mungkin. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu. Ini loh, makanya Yakobus juga ngomong, kamu tahu. Karena kamu tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan apa? Ketekunan. Ini tujuan Bapak. Kau menang menghadapi pencobaan-pencobaan,mu supaya kau tekun. Terus ayat 4 bilang gini, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan apa? Pengharapan. Jangan menyerah kalau sudah lagi diizinkan mengalami ujian. Jangan menyerah kalau sudah mengalami pencobaan. Enggak, itu sebagai kebahagiaan. Karena ada harapan. Harapannya apa? Imanmu itu akan muncul seperti emas. Waktu imanmu muncul seperti emas, itu akan dipuji oleh Tuhan. Kalau saya yang muji, sudah nggak ada gunanya. Kalau temanmu yang muji nggak ada gunanya. Tapi kalau Tuhan yang puji, itu luar biasa. Ya. Nah, makanya saya selalu bilang gini. Kadang-kadang kalau teman saya, banyak teman-teman saya itu yang wah ini dia senang kalau susah-susah, pasti kuat. Dan hati saya, lu gak usah muji, karena gak ada gunanya pujian kamu kalau gak pujian dari Tuhan. Itu lihat, buat apa sih diuji oleh teman-teman, tapi Tuhan bilang lu gak lulus percobaan. Nah ini yang bilang tahan uji supaya menimbulkan pengharapan. Nah, ingat Bapak Ibu Saudara sekalian, pikiran yang mengerti itu kunci kemenangan kita. Waktu saya ngalami apa saja diizinkan, saudara mesti belajar berusaha sebelum anggapi. Pikirkan, renungkan pelan-pelan, supaya pikiranmu mengerti bahwa semua yang terjadi dalam kehidupanmu itu ada tujuan. Nah, mungkin saudara berkata begini, tapi kalau dia ini orang lain kok yang buat sama saya, orang lain kok yang ngerjain saya. Oke, gak apa-apa orang lain mau ngerjain siapapun buat hidupmu. Tapi saya mau bilang, kok anak Tuhan bukan? Kalau kok anak Tuhan, kok mesti punya pengharapan. Apa yang orang lain rencanakan jahat bagi kehidupanmu, Tuhan bisa rubah bentuk kejahatan itu menjadi kebaikan bagi kehidupan kita. Tuhan itu spesialis gitu. Contoh di Alkitab, Yusuf itu direncanakan oleh saudara-saudaranya untuk dibunuh, dimasukkan ke dalam sumur. Waktu dimasukkan ke dalam sumur, masih gak mempan, dijual dan sebagainya. Tapi Yusuf berkata begini, kenapa Yusuf menang? Endingnya di mana Yusuf? Endingnya di mana? Di sana kan? Saudara itu mesti lihat, belajar melihat itu garis akhirnya. Jangan lihat hari ini. Kalau melihat hari ini gak enak, lihat garis akhirnya. Kalau saudara lihat endingnya itu enak. Nah, Yusuf berkata begini waktu saudara-saudaranya datang kepada dia satu saat ketika rekonsiliasi. Kamu tidak usah pusing. Kamu memang mereka kejahatan buat aku, tapi Tuhan merubahnya menjadi kebaikan buat aku. Itulah anak Tuhan, selalu ada pengharapan. Amin. Nah makanya saudara ingat yang terakhir di bagian ini, waktu pikiran saudara mengerti, itu kunci kemenangan buat kita. Nah
pikiran yang mengerti itu tidak bisa digantikan oleh apapun juga. Nah inilah yang perlu kita paham. Mengerti setiap tujuan-tujuan yang terjadi dalam kehidupan kita. Jangan air matanya dulu yang dikencengin. Ya kadang-kadang kita apalagi wanita tuh perasaannya dulu yang dikencengin, ya tidak apa-apa, jangan lama-lama, tapi ya jangan lama-lama nangisnya. Kalau sudah nangis terus jangan lama-lama. Nah, buat pikiranmu mengerti bahwa Tuhan punya tujuan. Dan berikutnya, kunci kemenangan berikutnya ayat yang keempat, pada Yakobus 1 ayat yang keempat, yang terakhir dari bagian ini. Ayat yang keempat, Yakobus 1 ayat yang keempat, dan biarkanlah. Saudara garis bawahi kata biarkanlah. Yakobus berkata saudara yang ketiga, biarkanlah. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna. Ini tujuan Tuhan, kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Itu target Bapa. Nah target Bapa itu kita sempurna, target Bapa kita utuh, target Bapa kita tidak kekurangan satu apapun juga. Tapi bagian kita, Yakobus bilang biarkanlah. Saudara garis bawahi kata biarkanlah. Biarkanlah itu maksudnya begini semua. Serahkan kehendakmu kepada Tuhan. Biarkanlah. Biarkanlah itu semua terjadi. Biarkanlah, kata Yakobus. Bagian kamu saudara, serahkan kehendakmu. Coba kalau saya tanya, kehendak kita nih kalau jujur, ada yang mau nggak enak? Hah? Nggak ada saudara. Nggak ada. Percayalah. Ini dasar daging kita ini tidak ada. Nah, tidak usah cari-cari susah, tidak usah. Tapi kan kita tidak pernah menduga hidup itu terjadi. Tidak selalu enak terus. Kadang-kadang ada tidak enaknya. Nah, waktu yang tidak enak ini terjadi, yang Tuhan izinkan terjadi, selalu mesti berkata, kata Yakobus, biarkan. Artinya itu begini, kehendakmu serahkan kepada Tuhan. Bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Kalau saudara sampai bisa ngomong bukan kehendakku, tapi kehendakmu, nah itu benar. Ya. Nah, bahasa yang paling enak itu gini loh saudara. Wis mengalir saja ini hidup. Betul ya? Ngalir aja. Mau pikirin juga udah selesai-selesai, betul ya? Ngalir aja sudah. Ya. Mau ditarik oleh gelombangnya Tuhan, yang penting cuma ikut gelombangnya Tuhan. Kalau Tuhan tendang ke kiri, ngalir aja. Percayalah, daging kita juga mau. Yesus juga nggak mau. Kalau Bapak, kalau boleh, lakukan. Yesus saja berdoa, tidak mau dagingnya. Tapi kuncinya kemenangan Yesus berkata ini, bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Yakobus bilang, ya sudah. Kalau kamu mengalami pencobaan, kata Yakobus, anggaplah. Terus kedua, biarkanlah. Itu kata-kata kunci. Kamu mesti tahu, itu kata tiga, itu penting. Sudah ingat ya? Anggaplah. Kamu harus tahu, biarkanlah. Kalau sudah sampai kepada aku berserah Tuhan kepada kehendakmu, membiarkan Tuhan bekerja, nah itu yang Tuhan tunggu. Yang Tuhan tunggu, saudara dan saya bisa ngomong gini, biarkanlah ya Tuhan sekarang kehendakmu yang terjadi. Kalau kita sudah sampai ngomong kehendakmu yang terjadi, bebas nggak Tuhan? Hah? Gini saudara. Saudara lihat, ini bagus nggak? Bagus nggak? Saudara jangan lihat yang di depan. Kadang-kadang kehidupan itu tidak menampilkan yang di depan. Kehidupan itu kadang-kadang yang ditampilkan yang gini. Nih. Nah, kalau sudah menenun, tahu menenun ya. Kalau sudah lihat orang menenun, kalau sudah lihat sisi belakangnya, jelek ya. Tapi itu kan sesuatu proses yang belum selesai. Betul ya? Nah coba lihat nanti orang menenun. Kalau di menenun di belakangnya ini benang, nah jelek rasanya. Nah waktu sedang proses itu jelek. Yang di luar sudah lihat jelek sekali. Nah Tuhan ingin bilang begini, biarkanlah, prosesmu belum selesai. Nanti kalau sudah selesai prosesmu, pada satu titik selesai, Tuhan balik begini. Bagus gak? Bagus gak? Tapi kalau proses hidupmu masih di sini, masih di belakangnya,
Tuhan selalu ngomong, biarkanlah Tuhan terus bekerja. Serahkan kehendakmu supaya Tuhan dengan bebas merendra. Ada lagu apa itu? Tahu nggak? Ingatin lagunya. Nah, itu kan kita nyanyi lagu itu ya. Saya ingat lagu itu ya. Lihat, Tuhan ini lagi merendra hidupmu. Jangan lihat di belakangnya. Nah, yang Tuhan cuma minta satu dari kita. Biarkanlah, kata Tuhan. Biarkanlah, artinya serahkan kehendakmu dalam tangan Tuhan yang kuat. Biarkan Tuhan menyelesaikan rencananya dalam hidupmu. Biarkan, jangan berontak. Karena kalau engkau berontak, bilang, tidak mau, Tuhan berhenti. Kalau sampai Tuhan berhenti menenun, sempurna nggak hidupmu? Nggak sempurna. Yakobus tadi bilang, Tuhan punya tujuan keutuhan, kesempurnaan tanpa kekurangan. Tapi itu semua akan bisa terjadi dalam kehidupanmu kalau engkau membiarkan Tuhan bekerja secara total, menyelesaikan pekerjaannya. Dan waktu selesai, saudara, waktu sudah lihat bagian depannya, gini saya bilang, sama seperti seorang ibu, kalau lihat proses persalinannya, sakit ya? Sakit. Tapi waktu lihat anak itu lahir, semua sakit itu rasanya hilang. Kenapa? Kebahagiaannya kelihatan. Tapi kalau menjalani prosesnya, lihat. Tanya sama sebuah wanita yang baru melahirkan pertama kali. Rata-rata dia ngomong, gua nggak mau lagi. Gitu kan? Nah, yang ngomong dia kan anaknya sudah lebih dari satu kan? Tapi berikutnya ternyata lahir yang kedua, lahir yang ketiga, lahir yang keempat. Nah, itu sudah keenakan kalau itu saudara ya. Kenapa? Dia sudah lihat ternyata prosesnya. Mil, kalau sudah cuma lihat bagian baliknya, rasanya hidup ini mau berhenti. Tapi kalau sudah lihat endingnya, bagus, engkau akan bahagia. Itu yang Tuhan mau. Nah, pesan Yakobus, 3 kata yang selalu mesti ingat. Anggaplah, kamu mesti tahu, dan biarkan. Amin. Mari kita berdiri. Nyanyi lagi yang tadi.